Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Magadang Arau Sanyong Lahat Sejam Pemindo My Amicus Todos. Selamat datang teman-teman sekalian di channel Maswara Service yang kali ini berperan sebagai operator TPG. Bila pada video yang lalu saya telah membuat tutorial cara menambahkan mudir atau pimpinan di TPG. Namun perlu diketahui bahwa mudir atau pimpinan itu bisa ditambahkan jika sudah ada ustadz yang ditambahkan. Jadi kalau data ustadznya belum ada, itu kita tidak bisa menambahkan mudir. Nah, untuk kali ini videonya adalah cara menambahkan ustadz. Nah, yang perlu disiapkan ya sebelum ke tutorialnya, untuk menambahkan ustadz ini yang perlu disediakan ya, ada di samping kita saat mengisi, yaitu ijazah, karena ijazah ini juga diperlukan tanggal dikeluarkannya tahun berapa itu ada. Lalu SK pengangkatan, baik yang berupa file yang sudah tersimpan di komputer maupun juga kita mencatat nomor SK-nya ya, nomor SK-nya itu dicatat. Untuk yang di file itu nanti kita upload pada pengisian. Selain itu KK dan KTP ini untuk mencatatkan tanggal lahir dan alamat serta nomor NIK, itu harus kita menyediakan KK atau KTP dari ustadzahnya. Kemudian nama ibu kandung, nama ibu kandung itu sudah menjadi salah satu yang diisikan pada bagian untuk menambahkan ustadz ini. Ada langkah-langkahnya bagaimana? Ya, silahkan simak di video berikut ini. Ayo. Baiklah rekan-rekan operator sekalian, kita akan membuat video yaitu cara menambahkan ustadz ya pada emis. Pertama-tama kita di Google Chrome ya, masuk dari Google. Dari Google silahkan ketik emis ya, lalu dicari, akan muncul ini. Silahkan klik di yang ini, yang emis.kemenak.go.id ini ya, ada tulisan emis besar, ini kita klik. Nah, maka akan masuk ke halaman ini ya, berandanya seperti ini. Namun yang kita perlukan adalah akan menambahkan data guru ya, jadi atau data ustadz. Untuk itu kita harus login. Jadi silahkan klik di login warna merah ini. Saya perlihatkan tapi nanti saya blok ya. Setelah email dan password, di bagian saya bukan robot ini silahkan dicentang. Nah, lalu kita login. Ini ada kesalahan jaringan, mungkin perlu dicoba lagi. Ini mungkin internetnya yang kurang bagus ya, jadi diulangi lagi. Centang saya bukan robot. Login. Nah, ini sudah masuk di salah satu akun. Nah, dari posisi ini karena kita akan menambah ustadz, kita klik aja yang ustadz ini ya. Nah, ada daftar ustadz. Kalau kita lihat di situ masih kosong ya ustadznya ya. Bentar. Nah, masih 0 kan ustadznya. Meskipun saya sudah memasukkan 2 tapi belum dikonfirmasi, di situ masih kosong. Nah, ini kita klik daftar ustadz ini ya. Nah, ini saya sudah memasukkan 2. Yang satu ini sudah centang hijau, itu berarti datanya sudah lengkap ya. Lalu ada yang merah ya, ini yang hijau ini sudah lengkap, yang merah ini
sudah dimasukkan tapi belum lengkap. Nah, kita ini akan menambahkan lagi ya, menambahkan Ustadz. Jadi caranya gimana bisa sampai seperti ini ya, kita pertama-tama kita ini klik tambah ya, klik tambah. Nah, untuk memastikan silahkan masukkan nick dulu ya. Kalau nick itu belum nomornya tidak ditemukan, berarti itu masih bisa dimasukkan. Tapi kalau nicknya itu orangnya sudah terdaftar di TPQ lain, itu tidak bisa. Ini ya. Jadi caranya di klik nick ya, contoh ya, ini contoh. Nah, kalau sudah nick digitnya penuh kan bisa ada tulisan selanjutnya. Ini kita klik selanjutnya. Nah, ini kan nick saya sendiri. Jadi misalnya seseorang itu sudah masuk di lembaga lain akan seperti ini muncul ya. Ya ini Mardoyo saya aktif di nomor NIS, nomor apa itu, nomor statistik dan nama TPQ-nya. Jadi tidak bisa ditambahkan lagi di sini. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya tulisannya tidak ditemukan, itu berarti masih bisa ditambahkan. Oke. Sekarang kita coba yang akan kita masukkan. Yang akan kita masukkan ini ya. Nah, ini kita klik selanjutnya. Nah, data tidak ditemukan. Nah, karena data tidak ditemukan, berarti orang ini bisa kita tambahkan di guru yang baru ya, jadi tambahan guru. Nah, caranya adalah ini, ada dipilih pada nama dan tempat tanggal lahir. Nah, ini saya tunjukkan aja. Jadi setiap yang bawahnya ada tulisan wajib diisi, tidak boleh kosong, ini harus diisi. Yang paling atasnya adalah nama lengkap ya, nama lengkap. Kemudian di sini tanggal lahir, tempat lahir ya, tempat lahir. Lalu yang sini adalah tanggal lahir. Nah, untuk tanggal lahir ini caranya seperti ini ya. Kita saya ulangi. Untuk yang tanggal lahir silahkan klik gambar kalender ini. Lalu tahun ya, tahun di sini ya, klik tahun. Kemudian kita klik tanda panah ini. Sebagai contoh ini adalah kelahiran 1987, maka sampai 1987 ini kita klik. Nah, lalu tanggalnya adalah ini 9 Desember. Jadi kita klik yang panah ini sampai ke bulan Desember. Dipilih tanggalnya, contoh tanggal 9 ya. Berarti diklik di angka 9. Nah, ini ya, Rabu di atas sudah ada, lalu kita klik OK. Nah, kita klik OK. Coba kita scroll ke bawah ya. Nah, ini kan selanjutnya ini masih warna putih ya, ini warna putih. Itu kalau diisi lengkap itu akan hijau. Ini sementara saya offline dulu ya. Nah, jika datanya sudah lengkap, ini ada klik selanjutnya. Nah, ini kalau seperti ini diulangi lagi ya. Ini mungkin bisa karena jaringannya atau karena hal lain. Nah, ini seperti itu dicoba lagi.
Nah, kalau sudah begini berarti ini sudah masuk ke halaman berikutnya. Ini ada isian lagi ya. Nama sudah muncul di sini, lalu yang perlu diisi ini status kepegawaian. Misalnya non PNS, ya non PNS. Lalu di sini ada NIK yang perlu diisi, ini ada NIK. Kita scroll ke bawah ya. Terus nomor handphone. Nomor handphone juga wajib diisi ya, wajib diisi. Lalu jenis kelamin. Defaultnya adalah laki-laki, tapi karena yang dipasangkan adalah perempuan, kita pindah ya ke perempuan. Isiannya lagi adalah ada golongan darah tapi tidak wajib. Lalu pendidikan terakhir ya, ini harus diisi pendidikan terakhir, tidak boleh kosong. Lalu parodi terakhir ini adalah jurusan yang ditempuh ya. Lalu tanggal ijazah. Nah, tanggal ijazahnya ini tanggal berapa, makanya harus disediakan ijazahnya ya, harus bisa melihat. Kita scroll ke bawah lagi yang harus diisi. Nah ini status tempat tinggal. Status tempat tinggal ini meliputi, kita klik ke bawahnya. Nah ini apakah milik sendiri, rumah orang tua atau yang lain, tinggal ini kan rumah sendiri, diklik rumah sendiri. Lalu provinsi ya, silahkan diisi sesuai provinsi teman-teman masing-masing. Ini misalnya ini diklik provinsi, ada panah ke bawah. Nah, contoh aja ini Jawa Timur ya. Nanti akan muncul Jawa Timur. Nah, lalu setelah itu klik kabupaten, maka akan muncul seluruh kabupaten di Jawa Timur. Setelah itu klik kecamatan, itu akan muncul kecamatan di kabupaten yang kita pilih. Lalu di bagian kelurahan, ini akan muncul di kelurahan dari kecamatan yang kita pilih. Lalu masukkan ini ya, RT, RW, kemudian alamat lengkap. Alamat lengkap ini seperti jalan apa gitu, nanti ada muncul kode pos. Terus ada lagi pilihannya lah transportasi ke Pontren atau ke TPG-nya. Ini bila kita pilih, nah ini ya. Oh, transportasi apakah jalan kaki atau naik sepeda. Nah, ini sebagai contoh naik sepeda motor ya. Contohnya. Untuk yang lain nanti saya isi secara offline yang lain ya. Dan ini jarak tempat tinggal. Ini contohnya ini ya. Kurang dari 5 km. Waktu tempuhnya berapa kalau segitu? Berarti 1 sampai 10 menit ini menyesuaikan ya. Lalu ada informasi keluarga di bawah ini. Nah, ada nama ibu kandung, makanya harus ditanyakan ke ustadzahnya. Lalu status perkawinan, terus nomor kakak. Nah, ini harus diisi ya. Lalu di bawah lagi ada penugasan. Ini tanggal efektifnya berapa? Ya, cara ngisinya seperti tadi ya. Lalu status penugasan. Status penugasan ini bila kita klik, ini belum muncul ya. Mungkin harus diisi dulu atasnya ya. Lalu ada nomor SK, makanya SK-nya harus disiapkan, bisa kita melihatnya. Lalu jenis SK, untuk jenis SK ini diisi SK pengangkatan atau apa, tergantung ya. Lalu ada instansi yang mengeluarkan, ini ada pilihannya enggak ya? Mungkin harus diisi dulu baru ada pilihannya, coba nanti ya. Lalu juga harus mengupload SK. Nah, wajib diisi, tidak boleh kosong. Jadi kita harus menyiapkan juga SK yang sudah dalam bentuk PDF. Nah, ini di upload di sini. Lalu tanggal SK-nya juga harus dicantumkan. Makanya harus ada SK-nya. Selain yang ditaruh di file juga kita mencatat tanggal SK-nya. Nah, itu ya. Untuk pengisian saya lakukan secara
offline dulu ya, saya isinya secara offline. Oke, ini bila pada saat pengisian ada yang seperti ini, yang ini kan seharusnya ada pilihan seperti agama. Nah, ini kita klik hanya biru, ini berarti kita tidak bisa mengerjakan, termasuk yang di pendidikan terakhir. Nah, kalau terjadi seperti ini, berarti kita tidak bisa mengerjakan. Ini mungkin karena servernya sedang bermasalah atau jaringan internet kita yang kurang bagus. Pokoknya kalau posisi seperti ini ya kita tidak bisa mengerjakan ya. Jadi kita belum bisa melanjutkan pekerjaan ini ya. Nah, ini karena yang bertanda bintang ini kan harus diisi. Nah, sementara kita tidak bisa mengisinya karena isinya ini bukan diketik tapi dari pilihan. Jadi jika terjadi seperti ini maka kita terkendala belum bisa mengerjakan. Oke, setelah tadi ada sedikit kendala dari servernya mungkin ya, ini saya dicoba lagi untuk pengisian ya, ini untuk agama sudah muncul Islam, lalu ada pendidikan terakhir. Nah, ini kita pilih ya, misalnya sesuaikan saja apa pendidikannya, lalu tanggal ijazah kita masukkan. Nah tadi ya yang perlu diisi ya, yang tadi ya, yang tidak muncul ya provinsi. Untuk yang lain nanti saya secara offline. Nah, provinsi ini sudah masuk ya misalnya. Nah seperti ini Jawa Timur. Nah lalu silahkan yang lain ini diisi ya, untuk kotanya nanti masuk, kota kabupatennya akan muncul seluruh Jawa Timur. Lalu setelah kita isi maka kecamatan ini akan muncul, kecamatan se-kabupaten yang kita pilih. Kemudian untuk kelurahan atau desa akan muncul semua desa atau kelurahan se-kecamatan. Nah, lalu isi alamat dan pilihan-pilihan yang lain ya di bawah tadi ya. Nah ini akan saya isi secara offline ya. Ya ini termasuk status penugasan, nomor SK dan lain-lain. Ini akan saya isi secara offline dulu. Oke sahabat operator sekalian, kita lanjutkan yang tadi malam itu karena ada kendala tidak bisa mengerjakan. Nah ini sudah bisa ya, untuk seperti alamat sudah bisa tampil, kabupaten sudah bisa tampil, lalu untuk kecamatan ini kita klik maka akan muncul kecamatan yang ada di kabupaten yang kita pilih. Setelah kita memilih kecamatan lalu kita klik desa maka akan muncul desa-desa se-kecamatan yang kita masukkan ya. Nah ini kayak desanya juga gampang muncul. Kita klik desa ya. Nah ini muncul. Lalu alamat ini kita isi juga, bisa berupa jalan atau yang lain. Nah nanti ya. Untuk RT RW bisa kita isikan juga. Namun ini tidak ada bintang merah, berarti seandainya tidak diisi itu juga tidak apa-apa. Dan ini untuk transportasi kebonpren, sebentar. Nah ini juga ada pilihannya. Nah, misalnya pakai sepeda motor atau sepeda motor, tempat tinggalnya jaraknya berapa. Nah ini kurang dari 5 kilo ya.
Perlu diketahui kalau misalnya kita sudah mengisi tapi tidak bisa menyimpan seperti yang saya kerjakan tadi malam, itu semuanya hilang, harus mengulang lagi ya. Jadi ini tadi nama dan lain-lain itu isiannya mengulang lagi. Ini untuk ibu kandung misalnya kita belum tahu, bisa kita setir aja, yang penting kolomnya itu ada isinya, jadi bisa ya. Terus ini statusnya sudah kawin, terus diisi nama suami ya, nama suami atau nama istri. Jumlah anak itu tidak wajib ya. Kita scroll ke bawah. Ini kita mengisi tanggal penugasan, status penugasan, nomor SK, tanggal SK ya. Ini akan saya ketik secara tidak saya rekam ya. Ya, tadi tidak saya rekam untuk data-data saya isi. Ini adalah untuk upload file ya, upload file SK. Nah, ini sudah tersimpan ya di file berupa PDF. Nah, setelah kita upload, ini sudah ada di dia SK kepala aljabar. Oh, keliru. Nah, keliru. Ini SK pengajar ya. Tapi setelah diupload maka akan seperti ini ya, akan ada tulisan simpan. Ini bisa kita simpan. Nah, tapi ini karena tadi ini salah SK-nya, ini akan kita ganti ya, ini SK pengajar. Nah, ini. Jadi kalau kita mengupload dari yang pertama tadi itu seperti terhapus ya. Setelah itu ini kita simpan. Apakah Anda yakin akan menambahkan data Ustadz ini pada lembaga Anda? Nah, ini diketik, diklik ya. Kita tunggu loading ya. Nah, Ustadz berhasil ditambahkan. Nah, ini kita bisa tutup ya. Berarti ini sudah berhasil menambahkan. Nah, ini sudah masuk ya. Tapi di sini masih merah karena ada data yang kurang lengkap. Untuk memastikan kita cek di monitoring ya, di monitoring apa yang kurang. Di monitoring, lalu Ustadz. Nah, ini kan yang atasnya sudah hijau-hijau, berarti kan ini sudah benar, sudah lengkap. Coba kita geser ke kanan. Ini nah, ini yang merah adalah tugas utama. Jadi yang perlu kita isi adalah tugas utama dari kedua ustadzah ini ya. Lalu kita kembali ke daftar ustadz ya. Kita ke daftar ustadz. Ini kita ubah data. Keduanya ini kita tambahkan tugas utama ya. Ubah data. Nah, setelah ubah data, setelah muncul ya, itu dah nama ustadznya. Lalu kita klik yang tugas utama, itu masih loading tapi langsung ke tugas utama. Nah, tugas utama tambahkan ya, tugas utamanya kita tambahkan. Ini ada pilihan ya, di sini ada tugas utama dipilih. Nah, ini apakah pengemudi, tenaga keamanan lainnya. Nah, ini adalah tenaga pendidik, jadi kita
pilih yang tenaga pendidik. Nah, setelah simpannya bisa hijau, ini kita simpan. Apakah akan menambahkan tugas utama? Kita klik iya. Tutup ya, berhasil. Lalu kita akan kembali ke Ustadz lagi ya, ke Ustadz lagi, daftar Ustadz. Ini kok masih merah, mungkin harus di loading ya, di refresh. Namun kita akan menambah yang hijau dulu. Kita akan menambahkan yang nomor 3 ini, kita ubah juga ya. Kita isi untuk tugas utamanya juga. Kadang memang agak lemot ya. Nah, ini tugas utama, kita tambahkan. Ini juga tenaga pendidik. Tenaga pendidik ya. Lalu simpan. Ini ada koordinat apakah akan menyimpan, kita klik iya. Nah, tugas utama berhasil disimpan. Kita tutup. Ini juga kita tutup yang oke. Kita coba ya data Ustadz. Oh, yang sini, yang Ustadz yang di sini, yang di samping kiri. Yang ini yang daftar Ustadz ya. Nah, sudah hijau semua ya, ini berarti sudah hijau semua. Itu berarti untuk data Ustadznya sudah tersimpan. Berarti untuk penambahan Ustadznya sudah berhasil. Caranya seperti itu. Semoga bermanfaat. Nah, setelah tadi langkah-langkah cara menambahkan Ustadz. Semoga bermanfaat, terutama bagi operator pemula. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.